Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Sedanten adik-adik yang saya cintai, kula mboten badhe mau idah lami-lami, tapi badhe cerita kesayangan Mbah Zubair bahwa ilmu itu bisa merubah nasib, merubah segalanya. Terus cerita yang paling ma'ruf yang diceritakan murid-murid Mbah Zubair, riyen wonten santri niku alim ngantos dados kiai gede. Namine Kiai Soleh niku alim dados kiai gede. Santrine kathah. Suatu saat bapake niku dolan teng pondoke. Pikirane santri niku nak anake alim apa meneh bapake. Jebule bapake niku salat ya ora bener, wudu ya ora bener. Itu terus ditakwil Pak santri, ditakwil itu di husnudzoni lah kira-kira gitu. Tapi suwe-suwe ini nguyah pinggir musola, itu pun ditakwil. Ini pun kangelan nakwil. Singkat cerita akhirnya ada santri yang memberanikan diri tanglet. Pak Yai Soleh badhe tanglet. Selama ini kula niku pun capek-capek nakwil dan ilmu kita masih cukup, tapi kali ini sudah tidak cukup karena abai jenengan nguyah pinggir musola. Terus jawab Kiai ini pinter. Bapakku itu pinter banget. Lah kok nguyah pinggir musola, pokoknya tetap pinter. Mergo mutusno beliau punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu kula ken mondok. Sing goblok ku mbahku. Karena mbahnya tidak memutuskan anaknya nopo mondok. Tapi bapake sing nguyah pinggir musola tetap pinter karena memutuskan anaknya mondok, akhirnya jadi kiai. Kula mboten nuduh sampean ngoten nggih mboten, tapi ya mirip-mirip lah kira-kira gitu. Mirip-mirip nasibnya ngoten. Jadi mergo riyen zaman kula mondok teng Anwar iki gadah kanca nuwah kali kok. Sekolah serapati pinter, ya potongane ya ora pinter. Jadi potongan ambek faktanya sama. Jadi serai ra pinter, faktane ya ora pinter. Saking mangkele pengurus ini wong tuane disurati niku tenange pol. Tak tangleti, bapakmu disurati kok tenang. Santai wae Gus, bapakku buta huruf. Jadi ini kan ribet kan. Jadi pengurusnya ini nganggep nakalnya itu sudah level, kalau cara Covid itu pun apa, status apa paling bahaya nih? Hitam ya, zona hitam. Niku santai mau. Ya akhirnya tenan, nggak ada reaksi dari orang tua. Wong surat gak digledakno, mboten saged napa maca. Terus di bapak goblok nggih penting sebatas. Nanti bapak alim nggih ribet. Alim jari ra kaya abai. Lho kula niku sering dikeluhi putrane yai, ribet. Wis alim, kok jari kurang lomo, kok wis lomo jari kurang bijak, wis bijak kurang sepuh. Engko nak disarekno ning gondan ra kaya abai ning malah ribet kan. Nak di bapak goblok kan penak, iso maca Arab wis pinter, bapake ra iso maca. Wis kabeh iku gadah nikmat piyambak. Ya. Kula nggih mboten kepengin dadi Gus Hasim, mboten kepengin. Ribet kan? Jadi wakil gubernur, suwaya turu datang ngantor ribet kan. Nak Jawa Tengah melarat disalahno ribet kan. Wes dadi kula seneng, dadi Gus iki seneng, dadi sampean ra jelas nggih sing seneng sokae urip ku sing penak wonten mawon, sing ridho mek kersane Allah Subhanahu wa taala. Bapak kula niku termasuk kiai top, nggih hafal Quran nggih. Bapak niku lanyah sanget Quran. Nek ora wong awam wiri. Berisuk melakukan apa mbek kula lihat yang awam sing mangan uduk ngopi serokokan bapak wiri. Kok penak dadi wong awam. Ora ana sing dipikir sing wareg rokokan semuleh tukaran mbek bojo bariku ning sawah. Damai ngono. Mbah Mun nggih sering iri kalian yang awam. Mbah Mun niku nggih guru kula, guru jenengan sedanten nggih sering iri. Ambek wong awam nggih iri. Pernah pas tanjakan bise niku macet. Niku sing wong awam ya tenang ya, ora wedi glundung ta apa nggih santai wae. Nah, enake malih tiyang awam niku ora perlu pinter tetep mlebu swarga. Dados tiyang alim asline nggih akeh rugine. Rugine ngeten, misalnya ada pengumuman orang alim silahkan masuk surga. Untuk alim itu harus kaji Bukhari, Muslim, macam-macam. Tapi nanti pengumuman kedua dan para pecintanya. Jadi artinya sing alim disaingi para apa? Pecinta sing ora jelas-jelas ngeten iki. Terus makanya nanti jenengan nunggu pengumuman kedua mawon. Jadi karena ribet, tapi tidak tahu itu jaraknya berapa ratus tahun, saya tidak tahu. Tapi yang jelas niku kula cerita, semua yang diciptakan Allah niku asal boten maksiat niku nikmat.
Saya kalau suwon, karena santri yang buatan pinter itu kadang hikmahnya lebih besar. Kalau berkali-kali di kampus-kampus saya sering ngomong, kadang mahasiswa yang prestasi pikirannya mendapat dari negara, beasiswa ke Jerman, ke Amerika, kemana-mana. Tapi mahasiswa yang tidak prestasi malah kadang di desa tertinggal, di situ dia pionir menemukan apa, misalnya sistem air atau sistem pengeboran. Sementara yang prestasi inginnya mendapat. Kadang juga gitu, santri prestasi juara hafid, kepinginnya dapat umroh, dapat apa. Sementara yang tidak prestasi, kadang di desa tertinggal, kemudian dia pendiri nopo masjid. Jadi akhirnya dia muassis di desa tertinggal, dia muassis pendiri masjid. Suatu saat dikholi. Kadang sing pinter mau pegawai negeri, tiga kongkon-kongkonan, nggak mesti juga. Semua itu takdir ya. Makanya kalau suwun, kalau prestasi ya prestasi yang jangan meninggalkan akidah tauhid, akidah fikih bahwa semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya, tapi juga ada mas'uliyahnya, ada tanggung jawab. Terus misalnya Gus Yasin jadi wakil gubernur, kalau yakin ikut meringankan dosa kita ini. Kamu jangan punya pandangan yang picik itu enggak luas. Ketika kita dipimpin orang fasik atau orang yang enggak sholat, itu semua orang Islam itu dosa. Cina menguasai pabrik, orang-orang yang enggak sholat menguasai macam-macam. Kita ini ikut dosa karena ada syaukatul zalim ala soleh, orang zalim menguasai orang apa? Soleh. Tapi ketika Mbah Mun beristihad, Gus Yasin jabat, Gus Kamil jabat, Gus Yofur sesuai bidang akademik juga prestasinya luar biasa. Banyaklah terus untuk di dunia alim tentu kita tahu ada Gus Naji, ada Gus Rokib. Ini ada syaukatus soleh ala ghairihi. Jadi yang diinginkan Islam itu ya wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi barokahnya orang-orang soleh jabat, masjid gak khawatir ditutup, sholat gak khawatir ditutup, pengajian gak khawatir ditutup. Coba kalau yang jabat itu malam yusolli walam yasum, yang gak sholat gak puasa, suatu saat agama ini dianggap problem. Jadi kita tenang, agama ini gak dianggap problem karena apa? Banyak orang soleh, keluarga kiai yang jabat. Barokahnya jabat itu ada tamkin fiddin, ada tamkinuddin fil ardi atau tamkinul Islam. Kalau istilahnya Allah ya tamkinullah lihadaddin wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi di antara alamat ridhonya Allah itu agama dibuat kokoh, sehingga saking kokohnya kamu tidak perlu khawatir lagi. Orang Islam di Papua merasa aman karena misalnya orang ada macam-macam punya wakil presiden Pak Ma'ruf Amin. Orang di Jawa Tengah ngaji aman karena ya Pak Ganjar itu termasuk orang yang dididik Mbah Mun, apalagi wakilnya Gus Yasin. Orang di dunia akademik aman, di situ ada Gus Yofur. Nanti di dunia media ya banyak wartawan muslim yang punya komitmen terhadap agama ini. Jadi jenengan di SMK itu tidak usah kecil hati. Yang prestasi ya saya, yang nggak prestasi ya saya. Pokoknya kabeh apik. Kula cek eling dawuh Mbah Mun, pokoknya gak maksiat apik. Riyen saya nek santri sing beling ya sayang. Ya karena ya bisa saja baru kayak beling itu nanti jadi orang. Saya tuh pernah ke Korea. Itu imam-imam masjid itu pedotan-pedotan, ngono sing mondok setahun. Tak takoki kenapa bikin masjid? Kulo nate mondok, Gus. Lha iso apa? Nggih sagete Yasin kalian tahlil niku tok. Niku teng mriko dadi mufti. Mufti ya. Terus ya imam masjid. Kalau sukani kitab takrib terjemah, mergo kadang apa khutbah iku lali. Rukune khutbah piro? Ya ndak ngerti. Terus, itu ya barokah santri gak jadi TKI. Kerja di Papua, ada yang kerja di mana-mana, terus ya sudah. Jadi makanya kalau pun matur Gus Iit, sampean ampun tuwa Gus pondok prestasi mbek pondok sing ora dadi ini supaya nanti insyaallah ya jadi orang. Karena kalau kita membayangkan ideal itu berat. Beratnya begini ya, saya sudah penelitian di mana-mana. Pola umum orang prestasi itu nyuwun sewu itu minta atau ingin mendapat. Dan ingin mendapat itu sudah satu, dengan tanda kutip sudah satu kecelakaan, karena ingin mendapat itu tidak heroik. Makanya kalau suwun jenengan murid Mbah Mun, murid sedanten, latihlah memberi, jangan mendapat. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Meskipun Anda prestasi tapi punya komitmen ingin memberi kontribusi terhadap bangsa ini, tapi sebisa mungkin jangan ingin mendapat. Tanyakan diri kamu, prestasi kamu terhadap bangsa ini apa, tapi jangan tanya negara ini berbuat sesuatu sama Anda. Karena kalau inginnya mendapat itu ya, kepinginnya protes.
Jadi imam masjid gak enak, gak ono gajine, ribet kan? Ribet. Tapi kalau kamu inginnya memberi, kepikiran masjid ini supaya ramai kayak apa, supaya tertib kayak apa. Jadi mentalnya mental heroik. Sebab itu beberapa peristiwa besar itu kata kenapa Nabi itu masuk 100 tokoh dunia yang Nabi itu nomor 1. Padahal itu ada Isa, ada yang notabene dituhankan orang non muslim. Kenapa? Itu diantara sebabnya adalah Nabi itu bisa menyulap orang yang paling lemah pun menjadi energi yang luar biasa. Pernah saya hitung, sampean kan nekuni ilmu umum, pernah saya hitung. Misalnya pasukan itu 3.000, itu pasti mayoritas itu orang miskin. Di mana-mana orang miskin itu mayoritas. Orang bodoh juga sama, di mana-mana juga mayoritas. Maka berbanggalah Anda karena kita kaum mayoritas. Sehingga kalau kita tidak ngelola orang bodoh, ini Islam kurangan energi karena ini mayoritas. Makanya kalau sering ngaji ya standar orang bodoh karena ini orang mayoritas. Itu mereka bilang, ya Rasulullah saya ini punya beras 2 kilo lah kira-kira gitu. Yang 1 kilo tak kasihkan jenengan untuk perang Tabuk, zaman itu masih ada perang. Yang 1 kilo untuk keluarga kami. Efek dari itu apa? Masyarakat miskin yang ikut perang Tabuk itu membiayai dirinya sendiri. Tapi andaikan mereka tidak punya mental urun, maka cara berpikirnya ini, sono Utsman, sono Abdurrahman bin Auf, engkau ora dicukupi sugih-sugih. Akhirnya mentalnya tamak. Setelah tamak, ketika nyatanya tidak mendapat makanan, protes. Wes kere, protesan, tamak. Terus kan nggak membanggakan ya. Tapi barokahnya urun itu mental itu hilang. Akhirnya mentalnya heroik. Ya mentalnya memberi. Lah kalau sudah mental heroik itu seterusnya juga heroik. Karena ingin berkontribusi yang terbaik, bukan ingin mendapat. Nah, di sini kearifan kita sebagai murid-murid Mbah Maimun, murid-murid ya Gus Yasin, semuanya lah kita. Saya mulai kecil temannya Gus Kamil, dan saya juga tahu banyak tentang Gus Roba. Kalau Rian sering gendong Gus Roba, selain tesnya keluarga, saking lasem juga memang tugas kami. Mental memberi ini harus dilatih, bukan masalah memberinya, tapi bermental patriotik, bermental heroik. Tapi kalau mulai kecil sudah dilatih mendapat, ini suatu saat mentalnya itu berontak. Makanya di kitab-kitab diterangkan kaum pilihan yang disaksikan Nabi di alam malakut itu, di antara yang diperlihatkan Nabi itu ada orang-orang soleh yang rumahnya dekat kuburan, jauh dari masjid. Terus ditanya, ini orang soleh kok aneh, dekat kuburan jauh masjid. Dekat kuburan ingat mati, jauh masjid, kalau Jumatan dapat pahala banyak. Saya tidak tahu ini kebetulan apa memang Gus Yasin mendesain calon wali, tidak tahu saya. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.